Ibu-ibu, hari ini kita akan membahas modul 3 ya. Tentang pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Ibu-ibu pernah hamil apa tidak? Pernah hamil. Coba saya tanya kepada Ibu Wiwit, pernah nggak selama hamil mengalami gangguan? Gangguan apa? Gangguan, misalkan gangguan sakit selama kandungan mengandung. Iya, paling ya apa ya, mual lah. Mual. Terus emang orang nafsu makan. Ibu Vika? Pernah Pak? Pernah. Pada usia berapa bulan? Ini meteng ya Bu Vika. Oh, berapa bulan hamil? 4 bulan Pak, dari bayi sih Pak. Ya Pak, mohon maaf ya Pak, keluhan bayi dan dia mau bayi apa ya Pak? Ya nggak apa-apa. Pesan Pesan ya nggak apa-apa. Sekarang Ibu Fania mengalami gangguan pada umur berapa bulan? Yang awal-awal bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu biasanya masih sering mual-mual, pokoknya bau-bau yang gak enak itu langsung bikin mual gitu Pak. Terus dia sering bengkek, nanti dia bengkak juga, itu udah bulan ke-8, 9 bengkak lah gitu, kan naik berat badannya Bu ya. Itu semuanya adalah kondisi saat kehamilan ya ibu-ibu ya, itu wajar. Makanya ibu-ibu itu harus konsultasi ke bidan atau datang ke posyandu. Kenapa? Itu wajib ke posyandu untuk memeriksa kehamilan ibu-ibu. Selama misalkan hamil 1 bulan, hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, untuk mengecek seberapa besar ya ibunya sehat atau tidak ya Bu selama ibu mengandung ya Bu. Yang kedua berkaitan dengan kehamilan juga. Kehamilan juga kadang-kadang kan ada efeknya ya Bu. Kalau hamilnya tidak sehat nanti bayinya lahir bisa juga mempengaruhi anaknya Bu. Bisa stunting. Stunting tahu nggak Bu? Orang apa sih stunting Pak? Stunting itu misalkan tidak umurnya misalkan umur 15 tahun tapi anaknya kecil Bu, tidak panjang tapi pendek. Stunting itu artinya pendek. Paham ya Bu? Ya, kalau paham kita perhatikan, kita tayangkan. Saya akan menayangkan film Bu, jenengan itu melihat nanti jenengan saya tanya ya Bu berkenaan dengan film yang saya tayangkan. Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kerdil ini ya? Ya pasti dong Bu, siapa dulu dong ayahnya? Ayah, serius. Nih coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kasihan ya. Kasihan dari anak yang lain. Ibu lihat aja deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu gak ngikutin orang tua ya. Masa sih? Iya ya. Oh ya, ayah tahu gak gimana caranya biar anak kita sehat? Itu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah gak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu nggak ngerti, mending kita tanyain
dari video ini paham ya Ibu ya? Oke. Coba Mbak Vika, ini bercerita tentang apa tadi? Tentang itu tumbuh kembangnya anak tuh bisa kecil atau anak itu bisa tinggi atau enggak, itu tuh bukan berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Iya betul. Ibu Wiwi, dari yang tadi ditampilkan filmnya itu menceritakan tentang apa? Harus memeriksakan kandungan ke puskesmas. Ya Ibu Vika, Kemudian dari video tadi film. Iya, itu untuk memperhatikan kehamilan. Jadi untuk supaya bayinya sehat, nanti terlahir sehat, harus diperhatikan gizinya seperti itu, biar enggak pendek, biar enggak kecil terus, tidak sesuai usianya. Iya betul. Yang saya tangkap dari video ini adalah kita misalkan ibu-ibu sedang mengandung harus dikonsultasikan ke dokter, bidan ataupun posyandu ya Bu, supaya misalkan dalam kandungan itu tidak kekurangan gizi, bisa dilihat sakitnya, bisa dilihat kesehatannya ya Bu. Makanya kaitan dengan tadi stunting dengan gizi balita atau 1000 hari kelahiran ya Bu, kita harus konsultasi, harus sering-sering periksa ke bidan ataupun ke posyandu ya Bu. Paham ya Bu? Berkenaan dengan tadi video yang kalian ibu-ibu lihat, ini juga dia poster di sini ya Bu, ada kaitannya dengan tadi ya Bu, stunting ya Bu. Ini dampak kekurangan gizi pada ibu hamil ya Bu. Yang pertama ini ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang tadi berkaitan dengan video ya Bu. Ini contohnya bayi. Yang kedua mengalami gangguan pertumbuhan dan mudah sakit. Karena kenapa? Karena pada waktu hamil itu kurang asupan gizi Bu. Seperti wortel, seperti ikan, seperti bayam dan lain-lain ya Bu. Terus pada waktu tumbuh menjadi anak ini Bu akan mengalami gangguan pertumbuhan anak pendek atau stunting, tinggi badan anak di bawah standar anak seusianya Bu. Contohnya ini pada waktu tumbuh anak, ini anaknya misalkan 12 tahun. Seperti anak 6 tahun, anaknya itu pendek ya Bu, tidak tinggi. Itu namanya stunting ya Bu. Terus lagi prosesnya Bu, menginjak dewasa, kesulitan belajar, prestasi di sekolah rendah. Misalkan pada waktu sekolah prestasinya itu tidak dapat ranking Bu, menurun karena kurang gizi, karena kurang asupan vitamin ya Bu. Itu akibat pada waktu ibunya mengandung itu tidak pernah periksa, tidak pernah makan makanan yang bergizi, tidak pernah makan makanan yang mengandung protein ya Bu. Terus menginjak misalkan dewasa itu sering biasanya sakit-sakitan Bu. Bisa ditengeri Bu, bisa dilihat itu sakit-sakitan, misalkan sakit macam-macam lah Bu. Sakit panas, sakit lemas dan lainnya itu akibat gangguan daripada waktu anak tersebut, orang tersebut pada waktu hamil itu kurang asupan gizi ya Bu. Ini berkenaan dengan dampak kekurangan gizi pada ibu hamil. Paham ya Bu? Paham. Kalau sudah paham, nanti ibu-ibu selama hamil harus konsultasi ke bidan ya Bu. Itu pesan saya Bu. Dan yang kedua adalah sering-sering ibu hamil yang sedang hamil itu diperiksakan ke posyandu, ke dokter, ke ahlinya ya Bu, ke ahli kandungan ya Bu, supaya ibu yang hamil itu sehat. Berarti apa yang saya jelaskan sudah paham ya Bu? Oke, kalau sudah paham, saya akhiri sekian, nanti lanjut materi berikutnya ya Bu.